Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pertemuan 15 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Rizky Aulia dengan NIM 19053065, konsentrasi akuntansi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaannya, menurut Anda, dengan adanya XBRL ini, bagaimana dampaknya terhadap masa depan pelaporan keuangan dan audit? Nah, jawabannya, menurut saya, dampak XBRL terhadap masa depan pelaporan keuangan dan audit yaitu, yang pelaporan keuangan. Dampak bagi pelaporan keuangan yang pertama yaitu laporan keuangan dapat mudah diakses. Dengan XBRL ini, laporan keuangan dapat mudah diakses. XBRL dibuat dengan standar perintah yang seragam. Perintah-perintah dibuat dengan pendekatan perintah atau yang biasa kita sebut dengan tag, seperti pada saat user melakukan browsing menggunakan search engine, user hanya perlu memasukkan kata kunci dari apa yang ingin ditampilkan. Nah, dampak yang kedua yaitu laporan keuangan dengan standar yang sama dengan perusahaan. Nah, format XBRL ini memungkinkan laporan keuangan yang disajikan secara elektronik mempunyai standar yang sama antar perusahaan sehingga memudahkan untuk dianalisis. Nah, dampak yang ketiga yaitu meminimalkan kesalahan input. Sistem pelaporan secara elektronik memungkinkan dilakukan validasi secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan input. Nah, dampak yang keempat bagi pelaporan keuangan yaitu memudahkan akses informasi finansial, terutama bagi investor internasional karena XBRL ini menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Sedangkan dampak XBRL bagi audit yang pertama yaitu meminimalkan tingkat kesalahan. Nah, karena penggunaan XBRL ini tidak perlu mengetikkan ulang data laporan keuangan. Nah, dampak yang kedua yaitu akses data yang efisien. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam pengauditan. Nah, hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer perusahaan yang ada dalam teori keagenan. Manajer sebagai agen dapat melakukan moral hazard dengan mengutamakan kepentingannya sendiri yang mungkin bertolak belakang dengan kepentingan pemilik sebagai prinsipal. Ketidakpercayaan pihak luar perusahaan dapat timbul karena potensi tindakan internal perusahaan dalam menyembunyikan suatu informasi. Nah, dilihat dari pandangan teori keagenan, adanya moral hazard dari agen dan kemungkinan asimetri informasi telah mendorong dilakukannya pengauditan eksternal. Pengauditan dari pihak yang independen dapat mengurangi asimetri informasi sehingga mengurangi ketidakpercayaan dari pemakai informasi eksternal terhadap internal perusahaan. Nah, langsung saja selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaannya, jelaskan perbedaan pola penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem informasi konvensional dengan berbasis XBRL. Nah, jawabannya yaitu XBRL ini sangatlah berbeda dengan file PDF yang biasa digunakan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Laporan yang dinyatakan dalam XBRL ini dioptimalkan untuk teknologi komputer. Menurut Iris Business, XBRL sendiri memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan jika dibandingkan dengan bentuk data konvensional. Kelebihan XBRL secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada standar XBRL, yang mana ini merupakan standar yang telah diadopsi dan diterima secara internasional sehingga mengurangi ketidakkonsistenan dalam terminologi dan pemformatan data. Yang kedua itu ada Speed XBRL, yang mana ini memungkinkan persiapan laporan menjadi jauh lebih real time dan cepat, sehingga pada saat yang sama memungkinkan cara yang akurat, efisien, dan relevan untuk mencari data. Yang ketiga itu ada akurasi XBRL, yang mana ini memberikan data laporan yang lebih akurat karena adanya
karena datanya dapat dihitung dan diverifikasi. Platform independen XBRL merupakan sebuah standar terbuka dan karenanya platform independen ini memungkinkan data untuk ditransfer dan dipertukarkan dengan mudah. Nah, selanjutnya itu ada Region Independent XBRL, yang mana ini memungkinkan laporan, presentasi, dan pertukaran data dalam berbagai bahasa yang mendukung. Nah, yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu ada reusable data dari XBRL, reusable data dari XBRL setelah dimasukkan dapat difungsikan kembali untuk mewakili data yang sama dalam berbagai cara dan berbagai format. Sedangkan kekurangan XBRL yang pertama itu taksonomi yang sangat banyak atribut terhadap data yang dimasukkan ke dalam XBRL bisa sangat banyak sehingga kadang memiliki standar yang membingungkan. Nah, kekurangan XBRL yang kedua yaitu kesalahan saat transmisi. XBRL merupakan teknologi keuangan yang berbasis bahasa XML, sehingga menjadikan sifatnya yang cukup kompleks. Kadang karena penggunaannya yang sulit dalam membaca atau menulis dengan bahasa ini, maka dibutuhkan IT developer untuk membantu prosesnya. Walaupun begitu, kadang kesalahan bisa tetap terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yang mana pertanyaannya yaitu ada XML dan XBRL. Menurut Anda, apakah ada hubungan atau keterkaitan antara dua istilah tersebut? Dan jelaskan. Nah, jawabannya XBRL adalah kependekan dari Extensible Business Reporting Language. XBRL merupakan bahasa baku pelaporan bisnis berbasis XML yang dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi data bisnis dan data keuangan secara elektronis. XML sendiri, singkatan dari Extensible Markup Language, adalah bahasa penanda yang telah menjadi standar universal menjadi penyajian informasi tertentu. Penyajian informasi terstruktur. Nah, XBRL ini bisa dikatakan versi XML yang khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dan bisnis. Menurut Phillips, Bahmanziari dan Colfart 2008 menjelaskan XBRL menjadi cara baru perusahaan dan organisasi lainnya dalam mentransmisi dan menggunakan data bisnis. Contohnya, perusahaan-perusahaan terbuka di Amerika Serikat yang telah mengirimkan laporan-laporannya kepada otoritas bursa di sana dalam format XBRL. Menurut Phillips, Bahmanziari dan Colfart, usaha menengah dan kecil serta profesi akuntansi tidak bisa lagi menghindari dari tren XBRL ini. Meskipun tidak gencar terdengar, otoritas perbankan, bursa efek, dan otoritas pasar modal di Indonesia saat ini tengah mengarah kepada implementasi XBRL. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah XBRL menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem informasi akuntansi maupun sistem informasi manajemen? Jelaskan. Nah, dalam pengembangan pelaporan berbasis XBRL, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL tersebut, telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disajikan yang dinamakan dengan taksonomi. XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analis, investor, dan regulator dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBRL ini tidak mengubah informasi yang dilaporkan, namun hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Sekian
Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.